Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chandra Wangi Tanggung, biasa dipanggil Chandra, dengan NIM 2020 520058. Di sini saya mau mempresentasikan hasil resum saya, yaitu resum UAS Sistem Transportasi. Baik. Pada slide yang pertama, mengenal apa itu sistem transportasi. Apakah sistem? Sistem adalah suatu bentuk keterkaitan antara variabel atau komponen dalam tatanan yang terstruktur, sehingga berkelakuan sebagai suatu keseluruhan dalam menghadapi rangsangan yang diterima di bagian manapun. Yang berikut, jika satu komponen dalam sistem berubah, akan berpengaruh terhadap komponen yang lain atau keseluruhan. Berikut pengertian sistem transportasi. Sebagai sebuah sistem, maka transportasi dapat dijelaskan sebagai interaksi antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Interaksi antara kegiatan manusia dan jaringan transportasi melahirkan pergerakan manusia atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan. Yang berikut, sistem transportasi makro dapat terdiri dari beberapa subsistem transportasi mikro, yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan, dan sistem kelembagaan. Yang pertama, sistem kegiatan. Sistem kegiatan berupa tata guna lahan, pola kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Sistem jaringan. Sistem jaringan prasarana transportasi, jaringan jalan raya, jalan rel, terminal, bus dan kereta, bandar udara, dan pelabuhan laut. Sistem pergerakan adalah hasil interaksi sistem kegiatan dengan sistem jaringan yang dapat berwujud lalu lintas orang, kendaraan, dan barang. Yang berikut, sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan untuk menciptakan sistem pergerakan yang aman, nyaman, cepat, murah, dan sesuai lingkungan. Tujuan sistem transportasi diselenggarakan dengan tujuan agar proses transportasi penumpang dan barang dapat dicapai secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu, dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan efisiensi atas waktu dan biaya. Berikut kaitan antara aksesibilitas, sistem, aktivitas, dan sistem transportasi. Di sini ada dasar-dasar transportasi. Sistem transportasi ada sistem penduduk, sistem prasarana atau sarana, sistem pergerakan, sistem kegiatan. Sistem transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara penumpang, barang, sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Berikut sistem kegiatan. Manusia makhluk multidimensi yang mempunyai kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Kegiatan manusia bekerja, bersekolah, berkebun, bersawah, nelayan, rekreasi, berdagang, dan lain-lain. Bertempat tinggal dan mendiami ruang. Ruang dan wilayah dibentuk oleh manusia sebagai lahan-lahan yang menjadi modal utama kegiatan. Manusia memanfaatkan lahan-lahan sebagai tempat berkegiatan, perlu bergerak untuk pemenuhan kebutuhannya. Tempat, wilayah, ruang, lahan lain. Yang berikut, sistem jaringan. Sistem jaringan transportasi adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan. Jaringan transportasi adalah rangkaian node atau simpul dan link. Ruas simpul node adalah tempat pertemuan dua atau lebih ruas. Jalan rel antar kota maupun antar stasiun.
alur penerbangan antar bandara yang satu dengan bandara lainnya, serta alur pelayaran pelabuhan laut yang satu dengan pelabuhan laut lainnya. Contoh jaringan jalan raya: radial, grid, heksagonal. Berikut sistem pergerakan. Pergerakan timbul akibat adanya kegiatan atau aktivitas manusia. Jenis-jenis pergerakan. Yang pertama, perjalanan home base, perjalanan non-home base, produksi perjalanan atau trip production. Yang berikut, tarikan perjalanan atau trip attraction, bangkitan perjalanan, trip generation. 5 unsur pokok dalam transportasi, yaitu yang pertama, manusia sebagai pilihan yang membutuhkan. Yang kedua, barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, kendaraan sebagai alat angkut. 4, lintaran sebagai prasarana angkutan yang dapat berupa jalan raya, rel, alur pelayaran di sungai dan laut, serta bandar udara. Organisasi atau pengelolaan angkutan. Integrasi moda transportasi. Moda transportasi terdiri dari kata yaitu moda dan transportasi. Moda adalah bentuk atau jenis. Secara transportasi secara umum adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi, pengertian dari moda transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang pertama, fungsi moda transportasi. Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Yang kedua, manfaat moda transportasi. Dengan adanya moda transportasi, dalam kehidupan kita dapat memberikan beberapa manfaat dalam beberapa bidang, antara lain manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat politis dan keamanan, manfaat kewilayahan. Sistem jaringan jalan primer dapat meliputi jalan arteri primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang 1 dengan kota jenjang ke-1 yang berdampingan, atau ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua yang berada di bawah pengaruhnya. Yang berikut, jalan kolektor primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua lainnya, atau ruas yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan ketiga yang ada di bawah pengaruhnya. Berikut, jalan lokal primer, yaitu ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya. Berikut, sistem jaringan jalan sekunder meliputi jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder. Jalan arteri sekunder ini yaitu ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua. Jalan kolektor sekunder yaitu ruas jalan menghubungkan kawasan-kawasan kedua yang satu dengan yang lainnya. Berikut, jalan lokal sekunder, yaitu ruas jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Berikut, transportasi dan pengembangan wilayah. Transportasi dan perkembangan wilayah merupakan hal yang sangat erat hubungannya, dikarenakan dalam pembangunan wilayah haruslah memiliki sarana dan prasarana transportasi yang mendukung. Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Dengan transportasi yang baik akan memudahkan terjadinya interaksi antara wilayah. Masalah-masalah transportasi dan penagihannya. Berikut, permasalahan transportasi, ledakan penduduk, masalah fasilitas dan pelayanan, masalah politik, masalah lingkungan, masalah sosial. Ledakan penduduk selalu menjadi isu yang dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang ada pada suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ledakan penduduk yang meningkatkan tingkat
kebutuhan masyarakat termasuk transportasi. Masalah lingkungan, misalnya polusi, konsumsi energi. Masalah lingkungan yang pertama lahan dan estetika. Masalah sosial, kemacetan. Sistem transportasi nasional, di mana di dalam sistem transportasi nasional ini ada efektivitas, efisiensi, keterpaduan sistem. Itu saja video presentasi resum UAS sistem transportasi ini. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih.